Pada siang hari ini pembahasan sekolah Flutter itu nanti temanya tentang penerapan ini ya, kayak expanded dan flexible widget. Oke, bentar. Oke, sudah terlihat ya teman-teman untuk apa layarnya ya. Oke. Sudah bisa terlihat ya, mungkin teman-teman? Sudah. Oke, siap. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin ini ya ingin belajar tentang Flutter dan lain sebagainya, bisa itu ya di chat ada grup sekolah Flutter ya. Nanti kita bisa di situ kita sharing-sharing bersama, kita belajar bersama untuk apa? Kita sebagai mungkin dari nol ya, kita belajar dari nol. Kita akan banyak sharing session ya. Setiap pekan mungkin di hari Sabtu atau Ahad ya atau Minggu ya, kita insya Allah akan sering ngadain sharing materi-materi yang mungkin ringan dan nanti kita banyak diskusi lah di situ. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang expanded dan flexible widget ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung pada sesi hari ini, ya nggak masalah ya, nanti tetap bisa mengikuti. Yang penting nanti kita teman-teman tetap selalu kalau ingin berminat tentang belajar tentang Flutter, di internet banyak sekali sumbernya. Nah, nanti yang penting teman-teman mengikuti dan akan bisa menambah pengetahuan lah bagi teman-teman yang nantinya ingin masuk menjadi seorang Flutter ini ya, Flutter developer ya. Oke. Kita mulai saja langsung ya. Ini udah menunjukkan waktu 13 lebih. Oke, menerapkan expanded dan flexible widget dengan tepat. Oke. Apa sih yang akan kita bahas ya pada siang hari ini? Oke. Oke, yang akan kita bahas pada hari ini itu pertama itu apa itu expanded dan flexible widget. Kemudian yang kedua bagaimana sih cara penggunaan yang benar gitu ya. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng, diskusi bareng-bareng untuk gimana sih cara penggunaannya gitu. Oke. Nah, expanded ini salah satu widget ya. Widget mungkin teman-teman udah tahu ya, widget itu semacam komponen yang ada di dalam Flutter, di mana itu widget itu sendiri itu seperti puzzle yang disusun-susun, yang bisa disusun, kemudian nantinya ketika kita akan membuat suatu tampilan atau mungkin suatu page yang mungkin kita inginkan, nanti kita bisa menyusunnya dengan widget-widget tersebut. Ada widget-widget yang mungkin teman-teman tahu itu ada teks, ada button, kemudian ada kontainer, itu semuanya itu berkaitan tentang widget ya teman-teman. Nah, pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang widget expanded. Apa itu expanded? Nah, expanded itu seperti yang saya contohkan sebagai gambar di depan ini ya, gambar pelangi ini ya. Ini maksudnya itu kita itu akan menggunakan expanded itu sebagai ini pembungkus suatu misalnya kontainer ya. Di sini kita akan mengisi suatu layar ya, seperti ini. Kita akan layar ini akan diisi beberapa komponen. Nah, misalnya contoh ada warna merah, kuning, hijau, biru dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk membuat ukuran setiap komponen ini sama, ya itu kalau kita pengen mudah itu kita bisa menggunakan yang namanya widget expanded, di mana widget expanded ini berfungsi untuk ini membuat suatu kontainer yang di dalamnya di suatu kontainer ini bisa mengisi layar ini dengan ukuran yang sama. Jadi dia akan membagi ruangan layar yang ada dan dibagi dengan widget-widget yang lain kayak gitu. Nah,
dia otomatis akan menghitung ukuran layarnya berapa, kemudian komponen yang masuk di dalamnya itu ada berapa. Misal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya ada 7. Maka layar ini akan dibagi menjadi 7 bagian, jadi 7 bagian yang sama rata gitu. Nah, expanded ini memiliki field ya atau atribut, sebenarnya itu secara default itu dia perbandingannya itu 1:1:1:1:1:1:1 sampai 7 ini banding 1 semua. Jadi ukurannya jadi nantinya sama. Nah, itu ada yang namanya flex, atribut flex. Flex itu untuk memberikan ukuran perbandingannya itu berapa gitu yang kita inginkan. Nah, secara default itu kalau kita tidak atur flexnya itu dia akan memiliki perbandingan 1. Hanya kalau kita tinggal membuat expanded, kita bungkus suatu kontainer dengan expanded, nah nanti dia akan secara otomatis memiliki tinggi 1:1:1:1 gitu. Nah, untuk membuat suatu expanded ini, nah kita kenapa bisa berlapis kayak gini? Ini nggak bisa sembarang menggunakan expanded. Nah, ini dibungkus dengan kolom ya teman-teman. Nah, nanti kita akan praktekkan di Visual Studio-nya. Ini saya bahas tentang ininya dulu ya. Jadi teorinya dulu. Nah, jadi si expanded ini nantinya dia itu tetap masuk ke dalam kolom. Nah, di kolom itu nantinya dibagi menjadi bagian-bagian yang seperti ini menggunakan expanded kayak gitu. Nah, kurang lebih jadi expanded itu dia mengisi ruang yang kosong seperti ini. Jika dia itu di dalam kolom itu terdapat banyak expanded, maka dia akan membagi expanded itu dengan perbandingan 1:1. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita itu nanti bisa ingin bahwa perbandingannya itu salah satunya misalnya lebih besar, maka flexnya kita bisa atur ke perbandingannya 2 gitu. Maka dia akan 2 kali lebih besar dari yang lain. Terus, nah nih, selain tadi ya membuat ukurannya menjadi sama, maka dia selanjutnya dia itu memiliki keuntungan dia widget yang bisa responsif, menyesuaikan responsivitas layar. Misalnya dia layarnya lebih tinggi, misalnya di tab seperti ini, maka ukurannya akan tetap sama perbandingannya 1:1. Beda misalnya kita itu menggunakan height yang statik, misalnya kita memiliki suatu kontainer, kita atur height-nya misal 200, nah kontainer itu dimasukkan dalam kolom, tiap kontainer itu kita atur misalnya tingginya 200, 200, 200, 200, misalnya aja 7 kontainer. Bisa jadi kalau tinggi layarnya itu lebih panjang, maka dia cuma sampai misalnya cuma sampai warna biru ini, di bawahnya itu masih kosong, nggak keisi semua. Karena tinggi 200 kali 7 itu cuma misalnya 400 ya. Nah, misalnya tinggi layarnya 1600, maka tinggal tinggi 200 di sini, 200 pixel misalnya, ini masih kosong gitu. Tapi misalnya kita menggunakan expanded sendiri, dia akan mengisi ruang yang kosong itu. Sehingga kelebihannya itu mudah digunakan ketika kita akan membuat aplikasi di layar yang berbeda-beda. Dia akan responsif kayak gitu. Karena di sini yang dihitung perbandingannya, bukan ukuran tinggi atau lebarnya gitu. Nah, lanjut yang kedua itu fleksibel. Fleksibel itu dia ini perbedaannya dengan expanded itu, kalau expanded dia itu mengisi ini ya sesuai perbandingannya ya. Kalau fleksibel itu dia cuma seperti kalau di Android itu wrap konten, atau dia mengikuti ini ukuran yang ada di dalamnya, ukuran konten yang ada di dalamnya. Misalnya cuma fleksibel dia segini ya, dia cuma ngisi segini aja. Nah, dia lebih
ukurannya itu mengisi ruang yang kecil. Misalnya isinya 10 ya udah dia panjangnya cuma ikut 10 gitu. Tapi kalau expanded ini mengisi ruang yang kosong sehingga dia akan memenuhi ruang yang kosong gitu. Itu kalau expanded. Tapi kalau fleksibel dia seadanya lah. Kalau adanya 10 ya dia cuma ngisi 10 sehingga panjangnya itu atau mungkin ukuran lebar dan tingginya itu ngikutin kontennya. Itu kalau fleksibel sih. Yeah. Jadi kurang lebih kalau secara pengertian itu expanded sama fleksibel itu kayak gitu. Nah, oke. Bagaimana cara penggunaan yang benar ya? Kita nanti coba buka Visual Studio dulu ya. Bentar, saya coba buka Visual Studio dulu. Mungkin bagi teman-teman yang udah install ya, mungkin bisa coba sambil ini juga, sambil praktekkan ya. Oke, saya ganti share screen dulu. Oke. Oke, pertama kita ini ya, create project, new project ya, Command Shift P. Nah, create project, pilih application. Nah, kita select foldernya ya, ini di project eksternal ya, select folder. Oke, kalau sudah kita enter saja. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali untuk mau bikin new project ya, kurang lebih caranya tadi kayak gitu ya. Shift Command P untuk membuka komennya. Terus kemudian pilih application tadi, kemudian pilih folder, terus bikin nama folder projectnya apa, kemudian nanti tinggal di enter. Nah, ini tadi kita udah kasih nama ya, Flutter Expanded Flexible Widget. Nah, ini kurang lebih struktur projectnya kayak gini. Kita langsung ke kelas main. Nah, di mana di kelas main ini ada ini ya kelas utamanya, dia run app di sini. Nah, dia ketika pertama kali running, dia akan ngerunning apa? Nah, di sini secara default kita akan ngerunning my app ya. Oke, saya buka ini dulu ya. Emulator. Bentar, saya jalanin emulator saya dulu. Oke, kita coba untuk running ya. Bisa cara runningnya teman-teman bisa ke sini run, terus pilih yang run without debugging ya. Kita coba kalau pertama bikin new project, secara default sebenarnya kita udah ada ini ya, kayak ada kelasnya di sini.
Nah, nanti teman-teman bisa ganti. Kita coba running dulu. Nah, ini kalau defaultnya itu kayak gini ya, aplikasi counter ya. Ini kalau udah jalan sebenarnya. Nah, ini tinggal teman-teman edit aja. Misal nanti kita mau bikin kelas untuk expanded ya. Ini pakai ini aja nggak apa-apa. Yang agak digunakan dihapus saja dulu. Ini plotting dihapus saja dulu. Ini untuk nge-save-nya kalau di Mac Command Shift S ya. Nah, ini udah kosong ya. Kita coba. Nah, tadi untuk membuat suatu yang tadi kayak di contoh ya, itu kita pertama itu harus punya kolom dulu. Kemudian kolom itu bisa diisi children ya. Jadi diisi beberapa widget ya. Di sini ada list widget. Kemudian kita coba kontainer ya. Kolom, colornya Ember coba ya. Kalau kita set jadinya seperti apa? Nah, ini nggak muncul ya. Karena kalau dia itu, saya contohin untuk yang nggak pakai expanded dulu. Ini kalau kontainer, kalau nggak ada expandednya, dia harus menggunakan hide. Nah, 200 coba. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Nah, itu fungsinya kolom ini ya. Kita juga sambil belajar juga ya. Kolom itu fungsinya buat kita membuat susunan bertumpuk seperti ini. Seperti mungkin di Excel ya, kolom itu kan dia ke bawah ya. Nah, ini membuat tumpukan seperti ini. Nah, kita coba ya. Nah, dia akan malah menjadi overflow kayak gini ya, karena tinggi layar, tinggi kontainernya itu kan 200, 200, 800. Nah, sedangkan tinggi layarnya itu nggak sampai 800. Maka jadi error kayak gini ya. Nah, coba kita gunain expanded.
hignya kita buang ya, nggak perlu pakai hig lagi. Ulang tutup, kita coba save. Nah, dia akan otomatis dia akan membagi seperti 1:1 tadi ya. Nah, kemudian di bawah ini nggak overflow karena tadi ukurannya itu sesuai dengan tinggi layarnya. Jangan black. Coba. Nah, ini ya. Dia membagi beberapa bagian, jadi menjadi 4 bagian. Kita coba tambahkan lagi. Nah, dia tetap menjadi 1:1 dan dia tidak overflow ya, aman ya. Nah, kemudian kita coba. Tadi kan saya bilang ya ada flex, ada atribut flex ya. Kalau kita lihat di sini, nah expanded itu memiliki beberapa parameter. Ada child, ada flex. Nah, flex di sini, kalau kita lihat defaultnya itu nilainya 1 ya. Nah, coba kita yang hijau ini kita kasih flex 2. Nah, maka dia akan lebih lebar. Karena dia perbandingannya 2 ya, 2 kali lebih dari yang lain ya. Ini 1, 1, 1, 2, 1, 1 gitu. Loh, gitu teman-teman. Oke. Kemudian kita coba untuk misal fleksibel. Coba kita kasih di sini. Nah, coba untuk fleksibel ini penerapannya mungkin agak sedikit berbeda ya. Oke, fleksibel nanti kita coba ke case yang berbeda. Oke, kita bahas ini dulu ya. Expanded ini sebenarnya ini kan udah ini ya, udah aman lah ya, kita aman. Nah, terkadang kita itu sering juga mengalami dalam penggunaan expanded itu kita bisa jadi itu bermasalah. Nah, terkadang kita coba pasang ya. Ini coba dulu ya. Biasanya seperti ini nih. Kontainer. Coba kalau kayak gini, jadinya gimana? Bentar.
expanded. Ini sudah benar. Ini kasih, misalnya ada height-nya ya. Nah, kayak gini aman ya kelihatannya ya teman-teman. Di sini kita coba untuk, kita hapus dulu yang ini. Nah, ketika kita lihat nggak ada masalah apa-apa ya, aman-aman saja ya. Kita menggunakan expanded, ternyata kita ada kontainer, terus di dalamnya ada expanded, kemudian ada kontainer lagi misalnya. Nah, ketika kita coba, nah ini kelihatannya nggak bermasalah ya. Nah, nanti kelihatan bermasalah itu kita coba ya. Kita ketika build release. Nah, cara rilisnya itu biasanya itu kalau Flutter itu bisa di-run dengan cara ini, Flutteran, bisa juga dengan kayak gini ya tadi ya. Nah, ini Flutteran. Nah, tadi Flutteran rilis, kita coba. Kita tunggu running dulu. Nah, gini teman-teman. Kalau misalnya kita itu expanded itu asal ngasihnya, dia nanti akan terjadi error kayak gini. Nah, tadi ketika kita running versi biasa ya, debug ya, atau development debug, dia kan aman. Tetapi ketika kita udah build ke mode release, nah tiba-tiba biasanya ngeblank abu-abu kayak gini. Nah, ini yang harus kita hati-hati dalam ini apa penggunaan expanded ini. Nah, expanded ini jangan digunakan di dalam ini ya. Dia itu harus secara bagusnya dia itu digunakan di parentnya itu kolom kayak gini. Jangan di dalam kontainer atau widget-widget yang parent yang lain. Maka dia paling aman itu digunakan di dalam kolom atau row. Itu. Kita coba. Di sini ganti ya. Sorry. Sorry, tadi belum ke kayaknya. Oh ya, ini udah ke ya. Nah, aman ya? Jadinya aman kembali ya. Nah, jadi teman-teman penggunaan expanded ini memang harus hati-hati ya. Karena tadi ya kalau misalnya salah penggunaan jadinya bisa berakibat ketika dirilis maka dia kan warnanya abu-abu gitu ya. Nah, coba kita ganti raw. Oh, oke, kita running mode ini aja ya biar bisa di save alt apa command shift s. Jadi bisa hot reload. Nah, ini sama ya, dia kayak gini ya untuk apa? Kalau untuk horizontal, untuk raw itu sama, dia membagi seperti ini juga. Oke, kemudian oh ya,
sebenarnya kalau tadi ya, untuk cara yang tadi, kita itu bisa deteksi lebih awal yang ini nih. Nah, error kayak gini, sebenarnya bisa dideteksi. Caranya kayak gini. Nah, kita coba ya, close dulu. Nah, ini ada nih, ada keterangan di sini, di debug console, bahwa ini nih, container expanded, nah bla 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 ini adalah menandakan ada suatu error. Nah, di sini ada render object element, ini exception ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang bermasalah di kelas kita, di tampilan layar kita. Apalagi ini ditunjukkan ada susunan render objeknya ini seperti ini ya. Nah, ini menunjukkan ada masalah. Maka kalau masih ada error kayak gini, lebih baik jangan dulu di build release ya. Nah, lebih baik kita cek dulu ada masalah apa gitu ya. Nah, sehingga untuk apa penanganannya itu lebih aman gitu. Nah, di sini ada beberapa keterangan nih, expanded flags. Nah, current to render object which has been see to accept to incompatible type parent data itu incompatible ya, jadi tidak kompatibel ya. Nah, sehingga kita harus cek lebih dahulu kalau sebelum kita itu melakukan build release gitu ya. Oke. Kita cek, nah ini kontainer ya, kontainernya warna putih. Coba kita nggak usah pakai kontainer, nggak usah pakai expanded, nah gini aja. Nah, maka akan hilang gitu ya. Kita pakai fleksibel. Nah, dia tetap akan mengisi ya. Dia tetap akan mengisi. Coba kita kasih. Oke. Nah, coba kalau kita ini kasih inputnya 50. Nah, kita ketemu ya teman-teman bedanya ya. Perbedaannya ketemu nih. Jadi bedanya itu ketika Anda menggunakan fleksibel tadi, dia itu ngikutin ininya. Yang tadi saya awal bilang itu kita ngikutin kontennya itu seberapa, dia akan ngikutin. Aku setting 100, dia ngikutin menjadi lebih kecil ya. Tapi ketika dia setting 50, nah dia tetap 1:1 dengan yang lainnya di sini nih. Nah, gitu. Nah, oke, coba kita lagi ya ke 20. Nah, dia akan lebih kecil. Sedangkan dia 50, dia tetap sama dengan yang biru ini ya. Nah, itu bedanya. Jadi fleksibel itu dia mengikuti konten yang ini ya, konten yang ada, konten yang ada di dalam si fleksibel ini. Jadi fleksibel itu kan bungkus. Nah, konten itu ibaratnya apa yang dia bungkus. Ketika apa yang dia bungkus adanya cuma 20, ya udah dia di ibaratnya diikatnya atau mungkin dibungkusnya itu cuma dengan 20 ini besarnya 20 cm misal gitu. Nah, kalau expanded ini nggak peduli dia mau isi banyak atau isi sedikit, ketika ada ruang kosong ya dia isi gitu loh. Dia isi misalnya di sini walaupun isinya cuma 50, yang lain ini misalnya hey yang 100, ya udah sama. Dia isi 50 dibungkus segini, isi 100 dibungkus segini, nggak jelas pun diisi segini gitu. Dia tetap mengisi ruang yang kosong gitu. Itu untuk si expanded itu ya, bedanya dengan si fleksibel teman-teman. Ya kurang lebih untuk pembahasan tentang fleksibel sama expanded kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang nantinya menggunakan misalnya ada
biasanya itu ada logo icon di sini ya, misalnya gambar avatar, kemudian di kanannya itu ada name. Nah, itu biasanya kan dia cuma mengisi sedikit ya kalau iconnya. Nah, sedangkan namanya itu bisa panjang sampai sampai sini sisi kanan full. Nah, itu bisa digunakan menggunakan ini fleksibel. Nah, sebelah kanannya itu menggunakan expanded kayak gitu. Misal digunakan kayak gitu biasanya bisa sih. Nah, untuk case-case yang kita nyusun hal-hal kayak gitu, teman-teman. Ya, mungkin sampai sini teman-teman ada yang bisa sembari ditanyakan, teman-teman. Nggak apa-apa. Monggo. Silakan, teman-teman. Mas Dwi, Oh ya, silakan. Mas mau tanya, kalau penggunaan expanded atau fleksibel sama list view atau list view builder gimana Mas ya? Oh, kenapa? Tadi ulang. Penggunaan expanded ini kalau Oh, di dalam list view. misalnya saya mau eh, apa pakai apa Pak, ada list view gitu. Terus penggunaannya sama si expanded ini gimana gitu? Oke. List view itu nantinya akan membuat suatu ini berarti ya kayak nanti ada child-nya itu kayak card kayak gitu ya. Iya, jadi nanti bisa di scroll gitu Mas. Oke, siap. Jadi misalnya penggunaan expanded ini bisa dilakukan di dalam list view. Tetapi list view itu nantinya dia akan membentuk suatu card-card. Jadi card itu misalnya tadi ya misalnya kita bikin kayak uh, card yang untuk mengisi konten list view itu misalnya ada di sini misalnya foto ya, misal foto 80 kali. Nah, di sebelah sini nama, alamat, dan lain sebagainya. Ini misal ya, nanti dia akan membentuk 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah ya misal. Nah, itu nggak masalah, Mas. Yang penting dia tetap dibungkus oleh row. Fleksibel ini di dalam row atau di dalam kolom, Mas. Kalau dia itu otomatis langsung di dalam list view, dia nanti akan bermasalah juga, Mas. Ya, misal contoh, kalau dia list view-nya, kan ada list view juga yang dia itu hanya kayak gini ya. Dia mirip kayak kolom. Nah, biasanya dia itu, bentar, dia bermasalah nggak? Biasanya sih dia memiliki masalah juga. Nah, dia memiliki masalah juga, Mas. Kalau misalnya dia itu hanya semenjang list view aja ya, bukan list view builder yang untuk membuat ini ya, membuat apa baris-baris kolom yang ke bawah itu ya. Nah, itu dia akan bermasalah, Mas. Tapi kalau nantinya dia itu list buildernya untuk dibentuk suatu kontainer yang nantinya ada card-cardnya, terus di cardnya dia itu menggunakan kolom, terus ada fleksibel dan expanded, itu nggak masalah, Mas. Gimana, Mas? Paham nggak maksud saya? Agak ini sih kalau naruh list view-nya itu di posisinya parent-nya si siapa si expanded atau gimana Mas? Kalau ini kan contohnya di parent-nya berarti ya. Oh ya, oh oke. Jadi list view-nya itu eh, oke ya, sebagai intinya gini aja, Mas. Mungkin intinya kita bisa nih menggunakan list view terus dia dibungkus oleh expanded. Nah, expanded di sini ada list view gitu ya. Nah, tetapi untuk penggunaan fleksibel dan expanded ini, setahu saya itu dia harus tetap menggunakan kolom atau ini, Mas, apa, kolom atau row itu, Mas. Jadi misalnya di sini
nantinya mau list view, harusnya nggak bermasalah. Nah, ini nggak ada error nih harusnya. Nah, ya kan aman. Jadi misalnya dia itu list view-nya itu dia child-nya dari si expanded atau fleksibel, nggak masalah Mas. Tapi kalau dibalik, parent-nya adalah list view, kemudian child-nya itu adalah expanded dan fleksibel, maka dia akan bermasalah seperti itu Mas. Oke, makasih Mas Dwi. Ya, siap-siap. Oke, mungkin ada lagi. Oh, untuk tayangan ulang, oke. Oh, untuk next, semua videonya akan diupload di YouTube ya. Cuma ini masih proses ya teman-teman. Nanti tunggu kabarnya aja. Nanti insya Allah saya share di grup lah untuk channel ininya, tayangan ulangnya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang lain bisa bertanya. Mau bertanya lagi, silahkan. Ayo teman-teman, nah, kita nanti sampai jam 2 insya Allah. Mas boleh lagi Mas? Oh, nggak apa-apa, siap. Nggak apa-apa. Kalau untuk apa namanya menu-menu gitu Mas, kayak Ya, tab yang tab-tab menu itu dia peletakannya sebaiknya di mana Mas ya? Apa bisa dimasukin ke dalam list view atau gimana Mas? kalau apa gimana Mas tadi? Peletakan yang Menu? menu-menu itu kan ada yang top bar, ada yang di bawah juga gitu Mas. Ini maksudnya, Ya yang kan bisa ada yang tab-tab gitu Mas bentuk menunya. oh yang di bawah ini, misal ada, Ada yang di atas, ada oh, yang di bawah kan. Nah, itu peletakannya di mana Mas ya bagusnya Mas? oke. Kalau misalnya eh, kita menggunakan scaffold, sebenarnya bisa menggunakan ada apa aja ini ya, bottom navigation kalau nggak salah ada. Nah ini ada Mas bottom navigation bar Mas. Nah, jadi misalnya kita mau nambahin menu yang misalnya di bawah itu ya, ada misalnya home, profile atau apa. Nah, kita bisa nambahinnya di sini. Jadi dia otomatis dia akan di bawah, Mas. Misal contoh, container. Nah, dia otomatis akan di bawah, Mas. Nah, ini aku kasih contoh aja kontainer, misal dia ke bawah. Nah, misalnya dia menggunakan apa tab tab bar ya, ya maka dia ya tinggal di ini aja di apa ya tab bar view-nya nanti diolah dulu menu-menunya apa saja lah nanti tinggal dipanggilnya bisa di sini Mas. Begitu sih untuk menu-menunya. Kalau penggunaannya sama expanded ini ada ininya nggak Mas ya? Apa Oh, dia di enggak, luar kalau di luar itu aja Mas? enggak di luar expanded Mas. Jadi dia kalau misalnya menggunakan bottom navigation bar ini, dia otomatis dia akan ke bawah Mas. Nah, kalau misalnya kita itu menggunakan expanded, maka susah untuk mengatur height-nya dia itu tetap. Kalau misalnya menu kan biasanya di bawah tetap ya. Nah, sedangkan kalau expanded itu kan fleksibel. Lah khawatirnya nanti kalau misalnya dia di ukuran HP yang lebih kecil, kalau menggunakan expanded, oke dia misalnya di bawah sendiri nih. Tetapi dia kan menunya jadi kecil gitu loh Mas. Tapi sedangkan kalau dia menggunakan bottom navigation bar, dia tidak akan apa ya, ibaratnya terprovokasi oleh inilah yang lain-lainnya. Gitu Mas. Misalnya
expanded ya. Nah, maka dia kan tetap di bawah, Mas. Dia mau ininya ada 3, ada mungkin di sini 4 ya. Dia tidak akan terpengaruh. Kemudian kalau nantinya ada scroll view, nah ini ada scroll view, maka dia tetap akan di sini terus. Jadi nggak akan ikut ke bawah gitu, nggak. Dia menunya akan tetap kelihatan, Mas. Itu kalau menggunakan bottom navigation bar gitu, Mas. Makasih Mas Dwi. Yuk, sama-sama. So, contoh. Misalnya ya. Yes. Cuma kalau list view itu jangan menggunakan expanded. Yuk, ada yang sambil mau tanya lagi? Nah, ini ya. Dia akan tetap di bawah ya, walaupun di sini bisa di-scroll. Ini kalau list view itu dia kegunaannya buat scroll-scroll kayak gini. Jadi ketika dia itu tingginya 200, dia lebih tinggi daripada layarnya, total yang ada di dalamnya itu lebih tinggi dari layarnya, dia tidak akan overflow. Tapi dia tetap nembus ini, nembus tapi dia bisa di-scroll. Itu list view. Tapi dia nggak bisa ada expanded-nya. Kenapa? Karena ya tadi expanded kan dia untuk membagi layar adanya segitu ya, diisi segitu. Sedangkan list view kan enggak. Dia kalau misalnya ternyata isinya lebih banyak, ya udah nggak apa-apa, aku bisa nyekrol gitu kan. Nah, kegunaannya list view itu kayak gitu bedanya. Jadi makanya tadi kalau kita ada expanded di dalam list view nanti akan bermasalah kayak gitu. Itu karena si list view ini dia bisa nembus layar gitu ya bahasanya ya. Bahasa enaknya gitu. Ya teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ini rada gelap ya, hujan soalnya di tempat saya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar Flutter bersama lah ya, bisa gabung di link yang udah saya share di chat ya. Mungkin silahkan bagi teman-teman bisa bergabung, kita nanti belajar bareng dan setiap pekan insya Allah ada materi lain, insya Allah kita bisa sharing. Kemudian, oke kalau misalnya teman-teman nanti bisa mau ada wah masukan kayak gini, kasih saran aja di grup nggak masalah, kita insya Allah terbuka lah sama-sama buat kita belajar bersama lah. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, ini udah mau jam 2. Mungkin untuk kelas hari ini cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih mungkin atas perhatian yang sudah disampaikan, yang udah hadir ya untuk pada kesempatan siang hari ini. Mungkin apabila ada kesalahan dari saya minta maaf ya karena kita sama-sama belajar juga. Apabila nanti teman-teman ada suatu ilmu pengetahuan baru, ya silahkan di-share di grup juga. Jangan kita ambil sendiri ya. Nah, kita saling mengingatkan, kita saling biar kita tambah-tambah pintar bersama. Nah, syukur-syukur kita nanti bisa dari teman-teman di sini sudah pintar-pintar, kita ada project, kita bisa kerjain bersama, kita dapat uang, kita bisa bagi bersama gitu. Nah, insya Allah kedepannya kita bisa seperti itulah teman-teman, kalau kita bisa untuk selalu berkembang bersama gitu.
Ya, bagi teman-teman, terima kasih atas kesempatannya, kesempatan hadir maksudnya ya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.